pertemanan yang baik justru ada nilai itu gitu loh. Kalau pembicaraannya ya kalau lu punya kebenaran ya udah kasih tahu gitu biar kita belajar bareng. Jadi kalau ada perlunya baru sealiran. Iya. Jadi ketika lu memberikan aliran lu kayak apa? Welcome back to DSD Production Channel. Ini kita balik lagi nih buat semua DSD lover, mari saksikan terus video-video kita. Saat ini kita mau ngebahas tentang dunia pertemanan zaman sekarang lah gitu. Dan kita mau bahas nih sama ya biasa nggak jauh-jauh sama teman gue yang satu ini mulu sampai gue juga bosan nggak tahu gimana. Karena nggak mungkin cari orang lagi buat narasumber, jadi mau nggak mau kita aja tuh. Tapi banyak pengalaman yang dari temen gue dapet, dari gue juga ada beberapa pengalaman juga tentang gimana sih caranya berteman. Halo Bro Eben. Halo. Gimana? Sehat? Sehat. Enggak pilek-pilek, enggak batuk-batuk kan lo? Enggak Ya. Vitamin konsumsi terus? Enggak ada duit. Aduh, gimana gue pakai masker biar enggak kena sama lu Enggak bro, enggak. Jadi gue kesadaran gue tuh banyak bersama dia gitu. Di samping dari project DSD ini banyak ya bener kita nggak cuma project ini ya, karena emang berteman juga baru 3 hari kalau karena memang gue sama kita dia pengangguran. Oke, gimana nih Ben menurut lo nih Iya. tentang dunia pertemanan lah zaman sekarang gitu. Kadang-kadang kan ada yang cuma sekedar berteman, say hey, nggak berbagi pengalaman hidup, nggak berbagi apa semua, akhirnya cuma hilang gitu aja. Kadang-kadang yang udah kenal lama juga hilang gitu aja. Nah lo siasat tuh gimana sih dengan dunia pertemanan lo, yang lo nih versi lo deh. Sebenarnya bukan berarti membeda-bedakan orang. Oke. Terus dalam kita menjalin relasi gitu. Tapi memang di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang tidak bisa kita dekat kepada semua orang gitu loh. Mungkin kita memang ada prinsipnya bahwa kita bergaul dengan semua orang. Tapi di dalam kehidupan tidak semua orang itu bisa menjadi bagian di dalam hidup kita. Iya, tapi bergaul tetap dong bergaul tetap. Okay. Tapi nggak semua hal itu bisa menjalin hubungan yang lebih gitu di dalam kehidupan kita. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita kenalan sama orang, terus di dalam perkenalan itu kan ada komunikasi. Ya. Ada komunikasi dua arah. Oke. Jadi misalnya gue memberikan suatu informasi, lu menanggapinya, begitu juga lu memberikan suatu informasi dan gue menanggapinya. Gitu. Nah, seiring berjalannya pertukaran informasi tersebut, pasti ada lahirnya ideologi istilahnya di dalam suatu hubungan itu. Misalnya kayak yang udah kita bahas, cicilan. Nah itu kan menjadi pro kontra jadinya. Mungkin kalau lu sejalan sama gue ya lu pro, tapi kalau misalnya nggak sejalan ya itu kontra gitu loh. Nah memang di dalam suatu hubungan pertemanan itu memang pertemanan yang baik justru ada nilai itu gitu loh. Kalau pembicaraannya tidak sampai ada nilai pro atau kontra, berarti pembicaraannya cuman formalitas doang gitu. Jadi semakin dalam pembicaraan itu pasti ada pro kontra gitu. Nah itu kan tadi masalah respon komunikasi ya, ada pro dan ada kontra. Lalu tindakan orang setelah ada pro kontra itu juga ada. Tindakannya adalah, jadi misalnya ada satu fakta, siapa nih yang mau ngikut nih gitu loh. Nah orang yang dewasa itu orang yang bisa melihat bahwa kebenarannya di situ gitu loh. Kalaupun gue itu oh iya gue yang salah, berarti gue yang ngikut gitu loh. Begitu juga lu kalau misalnya nerima fakta kebenarannya tuh apa gitu, benar nggak yang dia bilang gitu. Nah, tapi gini bro, tapi kan ada orang yang punya pemikiran sendiri gitu loh. Kalau misalnya sejauh dia bisa membuktikan secara fakta, itu nggak masalah. Nah kalau dia tidak bisa membuktikan dan dia baru berpikir-pikir tapi dia tetap menghargai omongan lo, gimana? Menghargai? Iya, maksudnya tetap oh iya Ben gini. Tapi kan ada tuh orang yang terima nggak terima, kan kita nggak tahu dalam hatinya gitu. Tapi dalam satu bicara seperti itu tuh ya lo gue hargain ngomong seperti itu. Nah itu tuh lo it's okay apa gimana? Ya kalau gue ya terserah dia, cuman kan kelihatan orang yang nggak sejalan tuh pasti akan nggak nyaman. Masa ya iya lu nongkrong mulu tapi lu nggak setuju gitu, pasti akan nggak nyaman gitu loh. Nah buat gue kalau sekarang
ya kalau lu punya kebenaran ya udah kasih tahu gitu Tahu. biar kita belajar bareng. Iya. Jadi kalau emang lu nggak sejalan ya udah bodo amat lu sana gitu loh. Kalau gue sih lebih Kalau kayak lu gitu. lebih seperti itu ya, Karena gitu. Buat apa gitu loh. Ya paling sekenanya aja kalau ada perlunya. Kan ada juga orang datang kayak gitu kan. Ada, Kalau ada ada. perlunya baru Ya, kayak gitu. Nah, kalau dari si gue sih seperti itu gitu. Nah. Ketika ada pro kontra sejauh apa gitu loh dia mau menerimanya. Sebenarnya dengan pertemanan kayak gitu banyak nilai tambahnya sih, apalagi kayak misalnya lu sebagai musisi gitu kan. Kalau berteman asik pasti diajak ya. Iya. Kalau itu mah lain cerita lah. Lain ceritanya Itu ya. jadi gini, musisi di Jakarta ini kan sebenarnya kalau dibilang anak band yang sesungguhnya enggak juga. Enggak juga. Karena kan kalau anak band yang sesungguhnya kan sering ngobrol, sering nongkrong, emosinya terjamin akrab. Nah, kalau musisi Jakarta kan emang bisa dibilang udah jarang lah yang kayak gitu loh. Kalau nggak yang satu band banget gitu, yang setiap hari main. Kalau di kalangan wedding kan ketemunya weekend doang, udah gitu beda-beda. Nah, jadi ya memang tongkrongan itu udah nggak jarang lah gitu loh. Kayak gue misalnya paling nongkrong di Sumarekon cuman seminggu sekali gitu. Gitu doang. Padahal yang bikin serunya tuh yang ngobrol-ngobrolnya itu gitu. Canda tawa yang apa aja tuh jadi bahan candaan. Nah, tapi kan dari situ itu kan salah satu wujud berteman yang asik. Tapi kan misalnya bukan secara otomatis, tapi kan secara nggak langsung kan itu mendatangkan job. Pasti. Misalnya ajak dia aja, dia orang ngasih kayak gitu ya kan. Bener nggak sih? Iya. Iya ya. Tapi kayak gue nih misalnya punya banyak prinsip. Nggak semua orang bisa nerima gue. Iya. Dan gue nggak maksa. Iya, betul. Dan sekarang kalaupun gue nggak diajak juga ya udah Nggak masalah. Iya. kalau sampai sejauh itu. Yang penting lo menunjukkan lo punya pertemanan yang bagus gitu aja kan? Iya. Jadi gini, ketika gue memberitahu satu hal, misalnya bengkel mobil, Iya. gue bertanggung jawab kalau mobil lu kenapa-napa lu bawa ke gue gitu. Iya. Jadi gue nggak cuma sekedar ngomong. Iya. Nah, lu mau hidup irit kayak gue apa enggak? Nah, kayak gitu. Iya. Kalau mau ikutnya monggo, enggak ya udah gitu. Karena tujuan gua sosialisasi ini juga bukan nyari duit gitu loh. Gua bukan sales asuransi, sales mobil, enggak. Tapi ingin men-share bahwa kehidupan tuh ada yang kayak gini gitu loh. Cuman kayak gitu doang. Kehidupan tuh ada kayak gini. Iya. Karena semua kehidupan orang terpola sama semua. Iya. Nah, ternyata ada kehidupan kayak gini. Dan sekalipun lu bermasalah, oke, sama gue temenin, gue kasih solusi dan sebagainya. Jadi gue bukan cuma ngomong doang. Nah, jadi begini, misalnya ada temen, lo udah ngasih tahu ABB segala macam kayak gini aja, begini. Ternyata dia nggak ngejalanin apa yang lo omongin, misalnya Banyak gitu. banget. Iya. Tapi dia tetap pengen berteman sama lo, Ya nggak apa-apa. Welcome kan? Nggak welcome. Oke. Karena kan itu pilihannya dia lah gitu. Jadi kan gue ngasih tahu ini kan karena gue peduli sama orang gitu. Misalnya ketika kebijakan finansial itu dia udah mulai aneh, kedepannya dia akan hancur gitu, itu kan pilihan dia sebenarnya gitu. Cuman kan kalau kita udah bilangin dari awal kan ya udah Udah gitu, lo terima orang. aja gitu, nggak ada penyesalan di akhir gitu kan ya. Jadi ya itu terserah lo gitu. Cuman gue membukakan lah ternyata ada jalan kayak gitu. Iya. Karena ya gue kan orang nganggur gitu, orang nganggur banyak berpikir gitu. Kalau orang kan banyak kerja, jadi nggak pernah mikir. Sebenarnya bukan nganggur sih, lebih banyak waktu kosong. Itu kan gitu. bahasa halusnya. Ya iya, tapi kita kan nggak usah halus-halus tapi kan lu tetap ada pekerjaan, bro. Oh itu harus. Nganggur punya ide, bro. Apaan? Oh itu harus. Oh iya, jadi terus begini, lu Jadi tuh predikat tertinggi dalam kehidupan tuh ketika kita nganggur. Tapi Kita bisa beli. beli. Sombong ya? Ya prestasi dia itu mah bodo amat, bro. Prestasi saya cuma bisa sombong. Nah, terus begini, bro. Lu tuh nyaman dengan pertemanan yang seperti apa? Pertemanan yang sealiran. Sealiran. Iya. Jadi ketika lu Nah, memberikan aliran satu- lu kayak apa? yang logis. Heeh. Kalau misalnya ada teman yang mau diajak berpikir logis, terus kalau misalnya ada sesuatu dipikirin dulu secara matang, Iya. baru menggunakan nalurinya dia, menggunakan pikirannya dia. Oh iya, berarti ini benar ya. Udah, sekalipun gue yang salah, pasti ntar dikasih masukan nggak gitu loh. Gini. Oh iya, jadi gue juga buat belajar gue juga. Nah, ada kalanya kan orang punya prinsip, tapi dia nggak tahu dasarnya itu. Nah, gue paling nggak bisa orang kayak gitu. Gue banyak ketemuin yang kayak gitu. Misalnya lu Banyak. ngotot, Iya. tapi dasar ngotot lu nggak ada. Iya. Bukan banyak sih, ada beberapa lah, ada beberapa. Karena
gengsi entah apalah, entah dari segi usia entah dari apa yang nggak bisa terima gitu loh. Mungkin gue juga dibilang orang-orang sotoy lah apalah ini deh, tapi terserah gitu. Tapi lu pikirin dulu apa yang gue omongin gitu maksud gue, karena gue udah 1000 kali mikirin itu. Nah, sikap lu sama orang-orang kayak gitu gimana? Kalau gue pribadi kan dengan teman-teman kayak gitu, gue diem udah bodo amat, yang penting Sama. udah kasih tahu ya udah gue tinggal. Iya. Nah, kalau gue kayak lebih gitu. baik ya kalau gue gini, kalau lu masih ada kebutuhan sama gue ya gue bantuin, cuman Iya. kalau nggak ya udah gitu loh, karena gue bisa urus diri gue sendiri. Ya kan, karena orang kayak gitu nggak ada plusnya. Iya, betul. Ada cuma di bidang yang lain, tapi yang nggak tahu juga. Ada juga yang nggak ada plusnya. Ada di bidang yang lain tapi nggak pernah orang butuhin. Asli. Pernah lu nemuin Gila, orang kayak pedes gitu? banget kata-kata Enggak, lu pernah nemuin orang kayak gitu? Apa? Pernah nemuin orang kayak gitu? Banyak sih. Pedes banget. Ini kata-kata sama sambel ini. Ya, Tajam aduh. tapi bukan pisau. Iya. Iya, ampun. Bulat tapi bukan tekad. Sakit tapi nggak luka. Tidak berdarah. Iya kan, lu kan berdarah gara-gara luka. Capek deh, amat dah. Nah kayak gini gue nggak sejalan sama dia, beneran. Kenapa? Tapi memang banyak sih hal yang banyak dipelajarin dari pertemanan ini ya. Kadang-kadang kita udah berteman lama, ada aja yang datang pas ada maunya, begitu udah ada maunya kepenuhi hilang gitu. Curhat. Nah ya curhat dikit lah. Ada yang saat lagi misalnya gitu, bener, ini pasti kejadian ke semua orang. Hampir semua orang ya, bukan ke semua orang, hampir semua orang. Pasti lu pernah ngerasain begitu susah, ya, begitu susah. Lu dicari-cari. Tapi begitu orang itu udah senang, dia tuh senangnya sama yang lain. Gue yakin lu semua pernah ngalamin kayak gitu. Nah, saran lu kayak mana? Saran gue sih tulus aja sih, selama bisa dibantu ya bantu. Cuma jadi gini, gue pernah bikin itu di Instagram, jadi politik dan pertemanan gitu. Sejauh itu lu berteman, lu jangan mengharapkan sesuatu hal yang lebih sebenarnya gitu. Ini kata-kata so bijak dari orang ini. Terus Iya, kalau lu jadi politik dan pertemanan itu kadang-kadang orang susah bedain. Misalnya gue temenan sama Ino, Ino usahanya toko gituan. Ya. Misalnya gue mau beresin interior mobil gue gitu, kasih peredam. Kalau hubungan pertemanan nggak enak, udah nggak usah bayar gitu kan. Yeah. Nah kalau dia profesional itu dalam arti politik, ya udah berapa harganya gue bayar. Nah gue kan lebih enak kan kayak gitu. itu yang harus dipunya sama orang. Iya. Nah Gitu ada banyak orang yang temen ini ya udahlah biarin aja gitu. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu tadi, ya kan? Yang saat susah lo didatengin. Nah. Sebenarnya kita harus bedain ya, mana Iya. berteman, mana profesional Iya. pekerjaan kan gitu ya. Karena misalnya lu main musik, gue punya acara lah, lo bantuin gue kan, lu temen gue. Nah itu yang bikin rusak tuh. Bukan masalah lu sama gue temenan, tapi lu nyari makannya di situ. Iya. Justru karena gue temen lu, harusnya gue bisa dong nyuruh lu kerja dengan bayaran bagus. Iya. Karena kan lu temen gue. Nah itu yang kadang-kadang orang lain tuh nggak nyampe di situ, Ben. Karena banyak kayak gini, kayak jualan aja. Sama temen mahal banget harganya, kurangin lah. Justru sebenarnya sama temen itu harus lebih mahal ya Iya. gak? Kalau bisa lu jangan tawar. Apalagi kalau zaman lagi susah gitu. Nah itu tuh do. Ini banyak orang yang salah kaprah. Sama temen kurangin. Nah, sebenarnya jangan bro. Sebenarnya justru kalau lo tahu itu karena sama temen lu, hargain dengan pantas. Iya, berapapun dia minta. Berapapun dia minta. Pasti kan lu juga mintanya bukan manfaatin orang Oh juga. iya, bukan dong. Bukan Yang pasti orang kalau misalnya gue berteman sama lu, jual barang A, udah pasti gue ngejual itu di harga bawah, harganya di Standar bawah lah, walaupun. standar gitu loh. Tapi kalau lo nawar lagi itu menurut gue kelewatan. Tapi lu juga di situ kan udah cukup untungnya. Udah cukup untung begitu. Itulah kadang-kadang yang blur di masyarakat kita. Iya. Gitu loh. Antara politik dan juga pertemanan. Nah, semoga teman-teman yang nonton ini juga bisa dapet pelajaran lah Iya. di dalam kehidupan, karena itu tidak ada dipelajarin di kehidupan manapun gitu loh, yang kita omongin tadi. Iya. Betul. Ini sharing-sharing Khusus. aja kita ya. Spesial untuk DSD lovers, bahwa hari ini udah belajar bahwa hubungan pertemanan itu bisa profesional, bisa sejalan gitu. Lain hal juga, misalnya gue mau minta temenin lu kemana, ini dalam konteks pertemanan. Nah itu ya jangan dihitung pakai duit juga. Betul. Gitu loh. Kayak Betul. misalnya gue nemenin lu nyari-nyari mobil, itu kan secara bisnis kan, aduh capek gue, malas gini. Cuman kan secara pertemanan
ya udah kasihan dia daripada dia ntar kenapa-napa gitu kan. Meskipun mobilnya. ada keluhan-keluhan lah, cuman gue sebagai temen bodo amat, mampus aja lu kan gitu istilahnya. Tapi tetap kalau lu sudah minta tolong sama orang, tolong hargain dia. Contoh, lu beli makan, lu beli minum, lu jemput. Bener, itu etika bro. Itu etika berteman. Bukan lu minta tolong, malah lu jadinya maksudnya manfaatin temen lu. Gitu lo yang minta tolong, tapi temen lo yang terus-terusan kerja gitu, temen lo yang terus-terus ngeluarin duitnya kayak gitu, itu nggak bisa juga menurut gua gitu. Jadi memang harus, mau teman dekat sekalipun harus tahu menempatkan diri kita di mana saat kita butuh orang, ya yuk kita servis itu orang gitu loh. Lain cerita kalau orang itu memang ya sudahlah nggak usah, itu lain ceritanya gitu. Tapi dari diri sendiri harus punya itikat baik. Kalau kita minimal basa-basi lah ya ditahan-tahan lah kantongnya dikit kayak gitu iya. tuh, itu udah sebenarnya. Terus dibilang pura-pura gitu. Ya gitu, pokoknya tadi seperti yang Bro Eben bilang tadi, tulus aja sama teman kan aja, gitu. iya. Mau lo datang, mau saat lagi butuhnya ya udah tulus aja kayak gitu kan. Terus cari aja teman yang sefrekuensi kalau mau nyaman kan gitu ya. Iya. Teman satu frekuensi. Kalau udah gimana ya? Kalau udah nggak jelas udah males. Iya. Udah Kadang-kadang ngomong kan nggak nyambung juga jadi males kan ya. Iya. Karena gua nggak bisa ikut dia nggak bisa ikut gue. Iya. Ngapain dilanjutin lagi? Gitu. Iya, Itu kan betul. pilihannya setelah itu gitu. Nah. Kecuali memang sevisi misi udah jalan. Iya. Maksudnya itu dalam konteks teman yang dekat lah ya. Iya. Iya, kalau bergaul mah bebas-bebas aja kan. Semakin berkualitas pertemanan itu emang semakin dikit. Iya. Nggak butuh juga orang banyak-banyak. Kalau nggak jelas semua, gitu. Iya. Lebih baik dikit-dikit, tapi yang top gitu karena nggak ada gunanya. Jadi kan ada tuh di Alkitab dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah itu salah satunya itu kalau kita banyak teman-teman nggak ada yang jelas semua, nggak ada yang profetik, nah itu nggak akan bisa merubah. Sama kayak gini bro, nggak tahu ini gua ya, gua itu tipe kalau orang yang misalnya gini, gua akan ingat siapa temen gua waktu gua susah. Maksudnya saat gua lagi terpuruk dia ada, sebisa mungkin gua nggak akan bisa ngelupain itu gitu. Tapi banyak juga orang-orang di luar sana, ya itu yang tadi gua bilang, susahnya lo nyari orang sama orang lain. Nah menurut gua jangan jadi orang yang kayak gitulah begitu. Saat lo susah, siapa orang yang ada di samping lo saat lo susah, tolong hargain dia, ingat dia. Karena dialah orang-orang yang berjuang menaikkan semangat lo buat hidup. Gile, ngeri banget nih gue. Gue jadi serius kayak gini nih. Gila. Nah kalau dari lo sendiri bagaimana ya kayak gitu? Ini sekalian kasih sharing. Ya udah lengkap semua sih tadi. Kalau dari gue sih itu. Gitu. Jadi ya memang kita harus menghargai orang-orang yang ada di masa-masa sulit kita sih. Iya. Karena emang susah juga sih, gue juga banyak. Cuman gue Iya. nggak ini aja, maksudnya cuma sekedar tahu oh lu sekarang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya itu kan jadi pelajaran buat gue juga bahwa ada orang kayak gitu tuh ada. Iya. Cukup tahu aja gitu. Dan kalau kita udah kayak gitu kan, yang rugi juga dia gitu. Iya. Karena pasti kelebihan ada di lu. Iya. Buktinya orang minta tolong sama lu, berarti kan yang lebih lu. Iya. Kenapa lu nggak pernah minta tolong sama dia? Iya. Karena dia nggak ada yang bisa diperbuat. Lah iyalah, logikanya gitu bro. Iya betul. Lah kalau sekarang gini, Iya betul. misalnya orang minta tolong sama lu, itu karena lu skillful. Iya. Buktinya orang minta bantuan ke lu. Nah, kayak lo sekarang nih. Apa? Ya karena lu sih. Enggak Tapi sebenarnya kan timbal dengan balik. adanya ini Gua juga sama lu dia bisa timbal kayak balik gini. sebenarnya, timbal balik. Ini kan bisa kayak gini. Iya, gua Kalau enggak sebenarnya timbal ada balik, channel ini. Iya. Channel nganggur. Makanya sebenarnya gue manfaatin dia manfaatin gue. Itulah di balik pertemanan kita sebenarnya. Saya memanfaatkan. Nah, ini kan baru dibilang tadi, bukan manfaatin. Aduh. Karena ada logika bisnis. Iya. Sama aja. Lo enggak, itu kan tadi Iya, inilah betul, masyarakat yang betul. gue belajar ini. Betul. Jadi dari sisi teman, ada sisi bisnis. Gini ya. Iya, karena kan ini memang ada hitungannya juga lo ya. Jangan lupakan itu lo. Ya hitungannya kan Hitung. ada pasti ada hitungannya. Nah itu yang gue bilang tadi, profesional. Berteman tapi berbisnis dengan teman itu. Iya. Nah itu ini yang harus bisa teman-teman lain Karena kan belajar. banyak orang usaha Iya. juga terus lari gitu kan. Iya. Sebenarnya kan ini cuma buat ngetes lu doang. Iya ya. Ntar ketika gua ada yang lebih besar lu bisa nggak dipercaya kan? Oh, Orang kayak gitu. cuman kayak gini aja.
Kalau ini kan belum ada duitnya nih. Iya. Bisa nggak nih? Iya, percaya? kagak tahu juga. Ntar kita nggak tahu ada orang ngasih uang gue 2M, terus kita gue nyari orang partneran gue. Iya. Ya kalau lu udah setia dengan perkara kecil kayak gini Iya. bisa di. Tapi nggak tahu juga kan dia ternyata nyari yang lebih bagus dari gue juga nggak tahu. Ya, kalau Ya itu kan nggak emang mungkin lah. Alu alam. Alu alam. Kalau Jadi itu yang nggak jelas mungkin gitu lah. ya bro. Berteman ya tulus ikhlas. Iya. Jangan memanfaat. Jangan ada embel-embel apalah Ya, kayak gitu itu ya. Biar awet, maksudnya biar pertemanannya juga awet kan gitu. Jadi satu saat kita minta tolong juga Kalau gampang. gue sih saklek. Udah gitu aja, semoga DSD lovers bisa terhibur dengan di rumah kalian work from home. Iya. Kita juga work from home juga. Home juga. Ya sebenarnya kita bukan work from home, memang kita nggak ada kerjaan. Enggak, lagian kita bikin ini bukan kita yang keluar rumah, sebenarnya kita ada di rumah juga gitu. Kita tahu social distance, kalau kita ngerti kayak gitu. Dan jam kerja kita juga nggak lama ya Ben. Dan sore juga kita udah pulang. Kita tahu tetap jaga kesehatan di pandemi corona ini. Makan buah, Minum vitamin, istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Kuota perbanyak buat nonton konten-konten kita. Oke, terima Jangan kasih. lupa like, subscribe, dan komen. Semoga ini semua bermanfaat. Ya, kalau nggak bermanfaat juga nonton aja deh. Iya. Dadah. Bye.